pembelajaran yang dalam hari ini kita didampingi ya oleh rekan Bapak Pak Setiawan dari SMA BMK Kapis. Ya. Harap kalian hari ini dapat maksimal dalam belajar. Baik, sebelum memulai aktivitas pada hari ini, agar lebih hikmat dan semoga segala yang kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kiratu untuk pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kalian kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan aktivitas kita pada hari ini. Oke, hari ini kelas 7B. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oh, ada yang satu ya. Siapa lagi? Oke, kita doakan semoga hari ini yang berkendala kesehatan sehat, limpahan, dan pada baik. Biar semangat, Bapak minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu semuanya. Kita lakukan rutinitas kegiatan kita pada hari ini dengan diawali kegiatan yang bakal semangat kita ya. Oke. Apa ingin kalian semuanya semangat 2 kali ya? Yang keras ya. Boleh maskernya dibuka ya. Insya Allah sudah aman dari virus ya. Oke. Kelas 7B. Tepuk semangat. Semangat. Oke, belum sempurna, belum kompak, kurang keras. Ya, tangan lagi ya. Kelas 7B, tepuk semangat. Semangat. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan afirmasi. Kelas 7B bisa apa? Saya bisa, saya pintar, saya hebat, saya berprestasi. Baik, tepuk tangan kalian semua. Baik, sudah semangat semuanya. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian menganalisis atau menelaah unsur, struktur, dan juga mencari atau menemukan bahasa ilmiah yang terdapat dalam sebuah teks berita. Ya. Dan kegiatan hari ini nanti kalian akan bekerja secara kelompok berkolaborasi untuk menganalisis atau menelaah struktur unsur ya dari teks berita. Juga kalian diharapkan dapat dengan cermat menemukan bahasa ilmiah yang terdapat dalam sebuah teks berita ya. Secara berkelompok nanti kita presentasikan hasil diskusi kalian satu persatu sesuai kelompoknya ya. Baik, kegiatan kita pada hari ini kalian akan mendengarkan sebuah tayangan ya mengenai berita ya, mengenai berita baik rekaman atau radio dari radio maupun berita dari media online ya. Namun sebelum itu Bapak ingin kalian menyimak terlebih dahulu ya, menyimak terlebih dahulu sebuah tayangan dari berita yang linknya sudah Bapak share ke kalian tadi malam ya. Silakan boleh kalian keluarkan handphone kalian ya untuk menyimak sebuah berita berdasarkan profil gaya belajar kalian masing-masing ya. Untuk gaya belajar visual dan kinestetik, jadi silakan kalian buka link yang di bagian kedua ya. Kemudian untuk yang gaya belajar auditori silakan link yang video mengenai rekaman dari berita radio ya. Silakan disimak terlebih dahulu tayangan tersebut. Bisa terbuka?
Cek, bisa buka. Ya, oke. Buka. Sudah bisa. Ya, auditor sudah bisa. Baik, oke. Silakan disimak dengan cermat tayangan tersebut ya, agar kalian mampu memahami informasi apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Simak dengan baik, dicermati. Nah, kita hari ini akan menelaah atau menganalisis unsur dari berita tersebut. Kemudian juga kita akan menganalisis struktur dari teks berita, dan kita akan menemukan atau menggali bahasa ilmiah atau istilah teknis yang terkandung dalam teks berita tersebut. Ya, sudah selesai? Selesai ya. Baik. Setelah kalian melakukan proses menyimak kedua berita tersebut sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Ya. Kalian pasti sudah pernah melakukan berita kan? Baik media elektronik maupun media online, ya, ataupun membaca pada sebuah media cetak, ya. Setelah sebuah berita, sajian berita dikemas oleh si pembuat berita dengan sedemikian rupa, ya, hingga kita sebagai konsumen atau publik yang mencermati berita tersebut itu memahami sebuah informasi dari peristiwa yang disajikan, ya.
pertanyaan pemantik Bapak adalah ya, apa yang dimaksud berita? Apa tahu apa sih berita itu? Yang bisa mengumumkan argumentasinya? Menurut kalian apa sih berita itu? Siapa aja? Andrea? Oke, silakan. Berita adalah sebagai informasi yang disampaikan ke konsumen yang mendengar. Oke, berita adalah sebuah informasi penting yang disampaikan ke konsumen yang mendengarkan. Baik, sekali ya. Itu pemahaman dari Andrea mengenai apa sih berita itu, ya. Berita, ya. Oke. Kita peroleh satu pendapat dulu ya. Kemudian apa yang Putra? Coba yang Putra. Versi kalian nih berita itu apa? Ya. Kira-kira mungkin punya pemahaman mengenai berita itu apa? Versi kamu. Kalau kamu menonton berita tadi, apa kira-kira berita itu? Menurut kamu kira-kira? Oke, ya. Berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini dan berdasarkan fakta. Ya, berita sajian informasi aktual, ya. Terdiri dari beberapa fakta, ya. Baik sekali. Itu menurut ya Rozan ya. Jadi pemahaman berita pastinya kalian sudah peroleh sendiri ya berdasarkan menyimak dari kedua video tadi, ya. Nah, berikutnya dalam sebuah sajian berita, ya, pasti di dalamnya terkandung nih unsurnya, strukturnya, ya. Kita akan pelajari itu ya. Apa sih sebenarnya unsur dan struktur berita itu? Ya. Bagaimana sebuah berita dikemas ini menjadi sebuah sajian berita yang menarik, ya. Oke, kalau begitu silakan handphonenya diletakkan dulu di meja kalian. Kita simak dulu penjelasannya, ya. Kita masuk ke materi teks berita. Ya, ini adalah alur belajar kita, ya. Tiga berita, tujuan berita, sini dari berita, struktur berita dan unsur berita. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ya. Jadi disimpulkan bahwa berita merupakan teks berisi informasi terbaru atau yang sering terjadi. Ya, dan pemahaman berita mengenai berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Pemahaman lain dapat kita peroleh dari artiannya teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita informasi yang penting yang layak ingin diketahui oleh masyarakat umum. Ya. Nah, dari dua pengertian ini kita dapat dari sumber yang berbeda. Maka berita adalah sebuah laporan mengenai peristiwa yang hangat, ya, atau yang sedang viral, atau sedang sesuatu yang menjadi bahan perbincangan, ya, disajikan secara faktual dan aktual tentunya. Ya, ini adalah pemahaman mengenai apa itu berita. Ya, tentunya kalian selama ini pasti sudah sering membaca atau menonton berita di televisi atau di media cetak, ya. Nah, inilah sebuah berita yang akan kita perdalam pada pertemuan hari ini. Apa sih tujuan berita? Tujuan berita adalah sebagai penyampai pesan, ya, komunikatif yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca, penonton, pendengar mengenai sebuah kejadian yang pantas, penting dan layak untuk diberitakan pada halayak umum, ya. Jadi ini adalah tujuan orang membuat berita, menyampaikan pesan, ya, menyampaikan komunikasi ke publik atau masyarakat mengenai peristiwa yang sedang terjadi, ya, atau sedang menjadi bahan perbincangan di masyarakat, ya. Misalnya saat ini yang ramai berita kriminal adalah soal pembunuhan, ya, 12 korban dari dukun Mbah Slamet, ya, di Wanayasa, Banjarnegara, ya. Begitu banyak dibicarakan, begitu viral, kok sampai bisa 12 orang dibunuh, motifnya apa, kemudian juga mengapa si korban bisa terperdaya, itu menjadi bahan perbincangan, ya, luar biasa. Dan itu menjadi konsumsi publik, konsumsi untuk kita semua, ya. Maka disampaikanlah sebuah berita agar kita memahami dan bisa belajar dari peristiwa yang terjadi, ya. Kemudian ciri berita yang pertama adalah faktual, ya. Faktual ini artinya sesuai dengan fakta di lapangan yang membuat orang percaya karena sesuai dengan fakta, ya. Fakta di lapangan seperti apa? Maka itu disajikan oleh si pembuat berita atau wartawan. Ya. Yang kedua adalah berita itu aktual, aktual itu terkini, ya, terbaru. Kejadiannya harus benar-benar baru terjadi, ya. Maka orang akan membuat berita itu. Dan ciri yang ketiga, berita itu harus unik dan menarik. Unik artinya berita memiliki satu segmen yang wartawan melihat itu adalah sebagai sebuah kejadian yang harus diketahui oleh orang banyak atau oleh masyarakat, ya.
memiliki keunikan tersendiri dari segi mungkin peristiwanya tidak biasa gitu ya. Kemudian menarik itu layak dikonsumsi oleh publik ya, layak menjadi bahan perdebatan, diskusi atau perbincangan di masyarakat. Kemudian sebuah berita memiliki ciri juga harus berpengaruh bagi masyarakat luas ya. Sebuah berita disajikan membawa dampak atau akses bagi masyarakat. Tergantung bagaimana kita sebagai pengkonsumsi dari berita tersebut menyikapinya. Kemudian terdapat waktu atau kronologi kejadian. Karena tadi faktual, maka di dalamnya harus ada kronologi kejadian, ya, peruntutan peristiwanya harus jelas dan juga waktu terjadinya. Dan harus objektif sebuah berita itu ya. Jadi berita tidak objektif maka bukan berita ya. Objektif mengandung nilai-nilai kebenaran dan real. Ya. Kemudian dipaparkan dengan menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Ini adalah ciri-ciri dari berita ya. Nah, semua ciri-ciri ini yang terkandung pada sebuah berita agar si penikmat berita dapat memahami dan mengerti ya maka peristiwa yang disajikan secara objektif atau faktual. Kemudian ini adalah yang menjadi fokus pembahasan kita, unsur sebuah berita ya. Kita mengacunya kepada Adik Simba ya, dengan akronim Adik Simba mudah-mudahan kalian sudah mengingat ya. Kalau dulu disebutnya 5W plus 1H, kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah Adik Simba. Apa itu Adik Simba ya? A-nya adalah apa ya? B-nya adalah di mana ya. K-nya adalah kapan ya. Kemudian Simbanya itu siapa, mengapa dan bagaimana. Ini adalah unsur sebuah berita yang harus kita telisik, kita telusuri agar kita memperoleh pemahaman mengenai sebuah berita yang betul ya. Sebuah berita yang memiliki predikat baik adalah sebuah berita yang di dalamnya terkandung semua unsur ini, unsur Adik Simba ya. Terutama pada bagian teras atau kepala beritanya ya. Jika sebuah teras berita atau kepala berita di dalamnya terkandung unsur Adik Simba ini, 6 unsur ini, maka dipastikan berita tersebut memiliki predikat baik dalam hal penulisannya ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan menelisik ini ya. Ini nanti dalam sebuah rancangan diskusinya kelompok dari kinestetik ini akan mencoba untuk menganalisis atau menelaah berita berdasarkan unsur Adik Simba ini. Kemudian dicermati lagi, ini adalah fokus bahasan kita yang kedua mengenai struktur sebuah berita. Ya, kalau digambarkan seperti piramida sebelumnya ya, untuk sebuah berita itu, yang pertama adanya judul berita, yang tulisan besar-besar, di bold, hitam itu di atas itu namanya judul berita. Ya. Yang kedua adanya kepala atau teras berita. Ya. Ini biasanya ada pada paragraf pertama yang tulisannya kalau di media cetak itu dipisahkan loh, agar ditebalkan sedikit, hurufnya lebih besar sedikit, beda dari yang bawahnya. Itu namanya teras berita. Nah, di teras berita kepala berita ini terkandung unsur Adik Simba tadi, ya. Siapa wartawan yang memaparkan unsur Adik Simba lengkap 6 unsur dalam sebuah teras berita, ya, atau kepala berita, maka dipastikan berita tersebut sangat layak untuk dikonsumsi oleh kita, ya, karena informasinya lengkap, ya. Kemudian setelah itu ada bagian yang namanya tubuh berita. Nah, tubuh berita itu biasanya penguraian, penjabaran dari apa yang tertera oleh teras atau kepala berita. Di bagian tubuh berita ini, unsur mengapa dan bagaimana lebih dominan, karena wartawan berusaha untuk menjelaskan, menguraikan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Ya. Kemudian terakhir adalah bagian kaki berita atau ekor berita. Ini memuat informasi yang sebenarnya kurang esensial. Ya. Kenapa kurang esensial? Karena di bagian kaki berita atau ekor berita ini, disitulah wartawan memiliki peran, ya, peran untuk memberikan opini singkatan mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, jadi bagian ekor hanya sebuah komplementer, hanya sebuah pelengkap saja bagaimana berita itu ditutup oleh sebuah opini dari si wartawannya menanggapi peristiwa yang baru saja terjadi. Ini adalah fokus bahasan kita mengenai struktur sebuah berita. Nanti di rancangan aksinya kelompok visual ini akan mencoba untuk memetakan mana ya yang namanya teras atau kepala berita, bagian tubuh berita, bagian ekor atau kaki berita, dan pastinya melengkapi dengan bagian atasnya judul berita. Ya.
Di media, di berbagai media sekarang, berbagai media kita sering sekali untuk mencoba untuk memetakan ya, yang mana berita dari media elektronik, dari media online, dan juga dari media cetak. Ya. Media cetak sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman ya keberadaannya. Kita jarang sekali sekarang melihat tukang orang menjajakan informasi di media cetak. Orang beralih sekarang menuju ke media online ya, media internet, memanfaatkan internet ya. Kita coba untuk melihat perbedaan ya, sebagai sebuah pengembangan wawasan untuk kalian bahwa perbedaan antara media cetak dan media daring ya, atau online. Berita cetak menyampaikan tulisan ke pembaca lewat lembaran kertas ya, atau bahan-bahan tertentu ya. Yang jelas pada sebuah media cetak proses penyampaian informasi dilakukan melalui koran, ya, majalah, atau apapun ya. Kemudian kalau berita daring disampaikan lewat internet ya, dan bisa ditemukan dengan menggunakan koneksi internet yang tersedia. Berita apapun. Kemudian pada berita cetak biasanya ditulis oleh media massa memang berkutat di seputar dunia jurnalistik ya, oleh para wartawan si penulis beritanya. Kalau media online itu orang yang membuat beritanya tidak hanya wartawan saja ya, anak-anak akademisi pun bisa membuat sebuah tulisan ya. Kemudian orang-orang yang berupaya menyampaikan informasi, bahkan orang-orang awam pun sekarang banyak ya mengupload sebuah kejadian atau peristiwa langsung diupload ke media sosial. Masih ingat di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, yang polisi itu diseruduk ya oleh Aji Respon atau Fortuner itu karena melanggar lalu lintas ya. Itu direkam oleh orang awam ya, yang mungkin tidak mengenal dunia jurnalistik ya, tapi bisa disampaikan dan diketahui oleh banyak orang, akhirnya menjadi sebuah trending topik atau viral ya di sebuah media online. Jadi dalam media online siapa saja bisa menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi, beda dengan media cetak. Karakteristik media online ini kita karena sekarang beralih ke media online, jadi kita harus memahami karakteristik media online itu seperti apa. Yang pertama, hanya ada di internet dan bisa diakses oleh internet. Mungkin bagi kelemahannya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet ini tidak bisa membaca media online ya. Kemudian berbasis komputer dan internet ya, telekomunikasi menggunakan multimedia ya. Multimedia maksudnya adalah berita dapat disajikan dapat berupa tulisan ya, gambar ya, juga tayangan video. Kemudian kapasitasnya sangat luas, tidak terbatas atau ruang dan kolom sama seperti pada media cetak ya. Media online itu kapasitasnya sangat unlimited ya, tidak terbatas oleh kapasitas seperti pada media cetak yang ada terbatas bawah. Kemudian menjangkau seluruh dunia ya, media online menjangkau seluruh dunia. Berita dari belahan dunia mana pun dapat kita baca ya, pada media online. Kemudian real time dan fleksibel ya, informasinya dapat langsung disajikan, update aktual ya, dapat langsung bisa diedit kapan saja ya kalau berita online itu. Beda dengan berita pada media cetak, setelah cetak juga bisa diedit ya. Kemudian adanya interaksi di dalam media online tersebut, kita bisa dapat saling memberikan komentar ya, memberikan umpan balik dari peristiwa yang terjadi. Kemudian karena adanya campur atau kolom komentar ya. Kemudian kearsipan lebih baik atau otomatis terpilih dan biasanya ada sebuah link yang menghubungkan ya, jadi kita memudahkan kita untuk mengakses informasi tersebut. Jadi ini mengenai berita online ya. Nah, Bapak yakin kalian akhir-akhir ini pasti terkait dengan tugas atau kebutuhan informasi kalian pasti mengakses informasi berita online ya, karena dinilai lebih mudah, praktis, cepat, dan kita dapat melakukan kegiatan kita untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai sajian materi yang memahami atau terkait dengan rencana kegiatan kita nanti saat ini sih. Ada pertanyaan yang masih sama-sama
Masih ragu-ragu? Masih membutuhkan pemahaman? Sebelum kita ke diskusi. Sementara tidak ada? Baik, sementara tidak ada. Kalau begitu, sesuai dengan kelompok kalian, sekarang kegiatan kalian adalah untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kalian sesama kelompok untuk mencari kosakata asing atau bahasa ilmiah yang ada pada sebuah berita, kemudian menelaah atau menganalisis struktur dan juga unsur dari sebuah berita. Ya. Karena kita keterbatasan waktu, maka Bapak langsung informasikan saja untuk kelompok kinestetik. Untuk kelompok kinestetik, tugas kalian sesuai dengan video yang telah kalian simak tadi, kalian berkolaborasi untuk menentukan unsur dari berita tersebut. Sudah ingin tadi ya. Jadi unsur beritanya apa? Menggunakan konsep adik simba. Mulai dari apa yang disajikan dari informasi tersebut, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, selanjutnya adalah kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam berita tersebut atau peristiwa tersebut, kemudian mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya. Jadi kalian sering bekerja sama berkolaborasi untuk menentukan unsur berita tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, bisa dipahami. Kemudian untuk kelompok auditori, ya. Untuk kelompok auditori, kalian beda ya. Jam pelajaran kelima. Untuk kelompok auditori, kalian menyimak tayangan berita radio tadi ya. Kalian dengarkan sekali lagi dengan cermat, kemudian kalian mulai mengidentifikasi adanya bahasa ilmiah dalam berita tersebut. Ya. Misalnya kolaborasi, edukasi, terus seperti itu. Nah, jadi kalian identifikasi bahasa ilmiah tersebut, kemudian kalian cari artinya di kamus. Apa artinya? Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian untuk kelompok yang ketiga, kelompok visual. Nah, kalian simak tayangan berita tadi, ya. Kemudian kalian menentukan struktur dari berita tersebut. Ya. Kalian plot atau petakan berdasarkan tadi judul beritanya apa. Kemudian yang kedua adalah teras atau kepala berita, bagian yang memuat informasi penting yang ada kandungan adik simba tadi, ya. Itu bagian teras beritanya. Kemudian masuk ke bagian tubuh beritanya apa, dan terakhir adalah ekor beritanya. Ya. Ya. Masing-masing nanti akan setelah selesai diskusi akan mempresentasikan, ya, menyampaikan hasil diskusinya. Berarti untuk kelompok kinestetik nanti kalian silakan tempel, ya, menggunakan signal ini, ya. Silakan kalian bisa tulis di sini nanti, kemudian kalian tempel di media yang telah Bapak sediakan, ya. Mulai dari unsur apa, siapa, mengapa, dan seterusnya, ya. Kemudian untuk kelompok auditori nanti kalian hasil pencariannya dan menggali informasi melalui kamus, ya, kalian rekam, ya, kalian rekam di handphone kalian, nanti ketuanya, ya, kira-kira kelompoknya kita rekam, dan kemudian nanti dipaparkan di sini, ya, dipresentasikan supaya teman-teman bisa tahu juga, ya. Kemudian yang ketiga, untuk yang visual kalian atas sediakan kertas ini nanti, ya, silakan kalian tulis, ya, di sini nanti bagian-bagian dari struktur berita tadi. Paham ya? Baik. Ya. Ini untuk kelompok kalian. Ya. Nah, ini untuk menulis bagian dengan struktur berita tadi. Kemudian kalian mendata kata-kata teknisnya, mencari ya, kemudian kalian mulai untuk mencari artinya. Bagi tugas ya. Ketua kelompok silakan berperan untuk membagi tugas di anggota kelompoknya supaya cepat ya, cepat. Ya, nanti langsung kita presentasikan ya. Ya, silakan untuk berdiskusi ya. Yang putri juga warna pink aja ya, yang putra warna ini ya, gunakan untuk nanti disampaikan ke ketuanya, ya. Nanti ketuanya akan menyeleksi, ya. Saya
Ada pertanyaan di sini? Ya, kalian untuk bisa menemukan itu. Pastikan masing-masing saling memeriksa lagi. Nah, Kira-kira silakan dipimpin. Ya. Untuk auditory, ya, masing-masing orang dibuka lagi handphonenya disimak, ya. Kata-kata apa saja yang sulit dipahami dan biar kalian ya nanti disampaikan ke keduanya. Ya, nanti kalau disampaikan benar nih, nggak salah. Kiranya baru instruksikan mereka untuk mencari apinya. Ya, cari api. Pasti kan benar ya. Visual. Ya, kalau kalian dengan lagi salin kalimat yang ada di buku tersebut, baru kemudian kalian letakkan oh ini judulnya, ini bagian teras beritanya, ini bagian beritanya, ini bagian konteksnya. Nah, proses menyalin ini begitu biasanya nih, karena kamu nih tiga nih mau bagian kamu bagian ini semuanya ya, ya silakan maksimalkan ya, maksimalkan untuk berdiskusi. Silakan dengarkan lagi beritanya. Yang belum paham beritanya kalian apa? Silakan. Visual itu ya, ya tinggal kelompok visual. Kaki berita sudah? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kosakata ilmiah yang terdapat pada suatu berita. Kosakata ilmiah yang kami temukan adalah pertama, kondusivitas. Kondusivitas adalah masing-masing kelompok presentasi kalian, oke, posisi duduknya coba, oke, semuanya menghadap ke bapak ya, jadi semuanya lalu biasa dulu. Oke, kalian telah melakukan suatu aktivitas kegiatan menelaah ya, menganalisis dan menemukan bahasa ilmiah atau kata teknis yang ada pada teks berita, tentunya membuat pikiran kalian berkurang ya, konsentrasi kalian menjadi maksimal, akibatnya membuat mungkin pikiran kalian sedikit lelah ya. Oke, di bulan suci Ramadan ini ya, nggak apa-apa. Kita relaksasi dulu ya, relaksasi dulu semuanya ya. Oke, lepas semua alat tulis kalian dari tangan kalian. Pakai bola, tidak ada yang pegang pulpen ya. Tidak ada yang pegang pulpen. Semuanya dalam kondisi nyaman ya. Kita relax sejenak ya. Semuanya menghadap ke bapak duduknya. Hati-hati. Ada beberapa saya. Ya. Silakan duduk dengan nyaman, senyaman mungkin. Posisikan kalian duduk tidak membungkuk tapi senyaman mungkin. Rasakan tubuh kalian bertumpu pada kursi yang kalian
mungkin selelek mungkin. Kalian selesai dari baru selesai untuk mengerjakan tugas itu. Berikutnya pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian semuanya, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Pejamkan mata kalian selelek mungkin. Kemudian tarik nafas kalian dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke hidung kalian. Rasakan aliran udara yang masuk ke hidung kalian. Meminta tidak tertawa, semua konsentrasi, selelek mungkin setenang mungkin. Keluarkan, ya, keluarkan, hembuskan, dan rasakan udara hangat yang keluar dari hidung kalian. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk, kemudian hembuskan dan rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Santai, selelek mungkin. Bapak ingin kalian membayangkan, bayangkanlah diri kalian sedang berada di sebuah padang rumput yang sangat luas sekali, di mana kalian dapat menatap lengkungan kubah langit yang begitu luas. Berbaringlah di padang rumput tersebut, berbaringlah perlahan dan tataplah langit yang begitu biru, dilengkapi dengan iringan awan putih yang berjalan. Relax, tenangkan tubuh kalian dan tetap berbaring di tengah padang rumput tersebut. Rasakan kesejukan udara. Rasakan kesejukan udara yang berembus membelai wajah kalian dan rambut kalian. Rasakan ada aliran air dari sungai kecil yang tidak jauh dari tempat kalian berbaring. Rasakan aliran air tersebut. Dengarkan gemericik airnya. Gemericik aliran air yang menyentuh bebatuan hingga menimbulkan suara-suara yang menenangkan jiwa kalian. Larutkan diri kalian selami alam bawah sadar kalian. Sebagai manusia, kalian hakikatnya adalah bebas dan merdeka. Kalian hakikatnya adalah manusia-manusia yang harus bahagia. Maka lepaskan semua beban hidup kalian. Lepaskan rasa khawatir. Lepaskan rasa takut. Lepaskan rasa tidak percaya diri. Di tengah hembusan angin yang sejuk, pikirkan hal-hal yang membahagiakan hidup kalian. Pikirkan suatu hari nanti saat kalian sukses, senyumlah di antara kesuksesan itu. Sekali lagi, dengarkan gemericik air yang mengalir dari sungai yang berada di dekat kalian. Dengarkan kicauan burung-burung yang terbang di alam semesta ini. Rasakan kesejukan udara di padang rumput tersebut. Dan berjanjilah dalam diri kalian bahwa kalian harus menjadi orang yang sukses suatu hari nanti, agar kalian dapat membanggakan kedua orang tua kalian, membanggakan bangsa ini, membanggakan agama yang kalian. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan kesejukan udaranya di tengah padang rumput tersebut. Hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Buka mata kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Lebih relax? Lebih relax? Alhamdulillah ya. Oke.
melakukan relaksasi. Berikutnya sekarang adalah presentasi ya. Kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kawan kalian. Untuk yang pertama, silakan untuk kelompok kinestetik ya. Mari depan semuanya bapak. Berkali semuanya. Ya, bagaimana ya? Ya, unsur berita. Selamat pagi teman-teman dan bapak guru yang mengajar pada kesempatan kali ini. Saya mewakili sebagai kelompok kinestetik akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur dalam teks berita Ariksiba yang berjudul Perjuangan Siswa Sekolah. Unsur yang pertama yaitu bagian A, apa? Yaitu berisi tentang mengenai infrastruktur. Diketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak dapat menyebabkan semangat siswa untuk menuntut ilmu di sekolah. Bagian D, di mana? Yaitu mengenai sebuah tempat yang berada di desa Mandailing, Kota Sumatera Utara. Selanjutnya, bagian K, kapan? Yaitu berisi mengenai mereka yang harus berangkat dari rumah untuk sekolah pada pukul 6 pagi. Jam istirahat telah selesai, silakan anak-anak kembali ke kelas masing-masing memasuki pelajaran jam ke-6. Selanjutnya bagian SI, siapa? Yaitu berisi tentang sebuah toko yang bernama Merlin dan Sahidin sebagai kepala sekolah, lalu siswa-siswi negeri 109 Cirebon. Bagian M, mengapa? Yaitu berisi tentang mengenai sebagian besar siswa harus menempuh perjalanan sejauh 7 km untuk bisa sampai di sekolah. Yang terakhir, bagaimana? Yaitu menceritakan mereka harus berangkat 2 jam sebelum perjalanan sekolah dimulai, karena siswa-siswi harus melewati anak sungai dan bebatuan terjal yang cukup memakan waktu perjalanan. Demikian presentasi yang bisa kami paparkan mengenai unsur teks berita. Silakan untuk teman-teman yang ingin menanggapi dengan hasil presentasi kelompok kinestetik, kami persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Baik sekali sudah mencari unsur berita ya. Di dalamnya dari mulai bagian apa ya sampai di mana sudah tertera semuanya, ada 6 unsur. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi atau merespon apa yang mereka sajikan. Ada kira-kira? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, sangat baik sekali. Kan 6-nya ada ya? Kan 6-nya ada. Berarti menandakan bahwa unsur berita pada berita yang kalian simak ya, mengenai perjuangan siswa untuk ke sekolah ya. Perjuangan siswa untuk ke sekolah di Mandailing Natal ya. Di Mandailing Natal itu dapat kalian temukan semuanya. Jadi bisa dipastikan karena unsur beritanya lengkap, maka predikat informasi yang disajikan itu sudah sangat baik sekali ya. Baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Kemudian presentasi yang bisa kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Bang ya. Oke, Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kosakata ilmiah yang terdapat pada suatu berita. Kosakata ilmiah yang kami temukan adalah: pertama, kondusivitas. Kondusivitas adalah memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Kedua, edukasi. Edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata laku melalui pengajaran dan pelatihan.
Ketiga, aspirasi. Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang. 4. Inspiratif. Inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa memberi seseorang ilham atau penjelasan informasi terhadap suatu hal. 5. Statistik adalah pengumpulan, analisis, penyajian data hingga kesimpulan. Relevan. Relevan adalah keterkaitan, selaras, kecocokan akan suatu hal. 7. Momentum. Momentum adalah kesempatan baik atau di saat yang tepat. 8. Konflik. Konflik adalah perselisihan, pertentangan, dan percekcokan. 9. Komisi. Komisi adalah orang yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah. 10. Konten. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media elektronik. 11. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan suatu perusahaan atau organisasi. Eksistensi adalah keberadaan. Insan adalah manusia. Nomor 14 ada fraksi, adalah bagian kecil atau pecahan. Nomor 15 faktual, yaitu mengandung kebenaran. 16 tidak faktual, yaitu tidak mengandung kebenaran. 17 update, terbaru. 18 tidak update, yaitu tertinggal atau keterlambatan. 19 industri, yaitu kegiatan mengolah dan menggunakan peralatan. 20 martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri seseorang. Demikianlah hasil diskusi dari kami mengenai kosakata ilmiah pada berita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kami persilakan. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok auditoris sudah memaparkan hasil temuannya mengenai penggunaan bahasa ilmiah atau kata teknis pada sebuah teks berita. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak. Ya mungkin beberapa istilah baru kalian dengar, seperti stakeholder tadi ya. Kemudian ada fraksi ya, yang seperti itu mungkin jarang kalian dengar ya. Melalui kegiatan ini diharapkan kalian mampu untuk menyerap ya informasi kata-kata dari bahasa ilmiah ya, atau istilah teknis seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain? Temuan dari kelompok ya? Andre? Yang sudah disampaikan tadi sudah bagus dan saya jadi mengerti arti-arti dari kata-kata ilmiah tersebut. Oke, luar biasa Andre, tentang Andrea. Andrea dan kita semua jadi lebih mengerti penggunaan bahasa ilmiah ya atau kata teknis pada teks berita. Oke, silakan ditutup kembali ke tempatnya. Ya, oke, gimana? Terima kasih atas saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Hasil diskusi kami tentang struktur berita. Jadi, struktur berita terdiri atas beberapa bagian, yaitu judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita yang akan kami presentasikan adalah perjuangan siswa ke sekolah. Kemudian, kepala berita adalah bagian awal yang paling penting dalam berita, karena bagian ini memiliki 5+1H atau adik simbol. Kepala berita dalam berita yang kami analisis adalah sementara itu informasi selanjutnya tentang infrastruktur. Kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Di Mandailing, Sumatera Utara, anak sekolah harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjang untuk bisa menimba. Seorang siswa SMP yang melewati sungai dan bebatuan untuk pergi ke sekolahnya, dia dari rumah berangkat jam 6 pagi karena jarak dari rumah ke sekolahnya sangat jauh, sekitar 7 meter dan membutuhkan waktu 2 jam. Terkadang ia susah jalan ketika hujan ataupun banjir. Kepala sekolah membuat keringanan terhadap murid yang terlambat. Sekolah berharap agar pemerintah dapat memperbaiki jalan. Selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa dan bagaimana. Tubuh berita yang ada di dalam berita yang kami analisis adalah butuh perjuangan para siswa Mandailing Sumatera Utara untuk sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjang yang ada. B.
Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama, tujuh satu atau penyambungan, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak terlambat. Jarak antara rumah dan sekolah Merlin mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagai siswa-siswi yang menuntut ilmu di sekolah dasar di negeri 109, Soiban juga melakukan hal yang sama. Kepala sekolah SMP 7 Atap Penyambungan dan SD Negeri 109, Kepala Sekolah Sahrudin mengaku memberikan keringanan kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Bapak Sahrudin berkata bahwa biasanya siswa yang datang terlambat diberikan hukuman, namun bagi siswa yang rumahnya agak jauh tetap diberikan hukuman, namun ringan. Pak Sahrudin juga berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Kemudian ada ekor berita. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi langsung dengan judul beritanya. Biasanya, ekor berita itu adalah simpulan atau opini yang berasal dari penulis. Berikut adalah ekor berita itu. Sekolah mengharapkan pemerintah daerah memperbaiki akses jalan ke sekolah. Sekian presentasi dari saya dan rekan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu ya, melalui kelompok visual kita jadi memahami struktur berita ya. Oh, ini ternyata bagian keteras kepala berita, ini adalah bagian dulu berita, ini adalah bagian yang namanya kaki berita ya. Oke, silakan jika kalian ada yang mau menanggapi kelompok visual. Kira-kira dulu silakan. Terima kasih untuk kelompok visual yang sudah memaparkan tentang struktur berita yang tadi sudah disampaikan sangat jelas, dan kami juga mengerti bagian-bagian struktur dari berita. Oke, menanggapi ya. Oke, Gerardo menanggapi. Jadi Gerardo mengerti nih, lebih mengerti bagian-bagiin berita itu. Oh, ini namanya tubuh, ini namanya ekor berita, ini namanya teras berita. Tepuk tangan Gerardo. Oke, baik, terima kasih. Silakan tutup dan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan kepada kami. Kami sangat menghargainya. Sekian dari kelompok visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ya, kita sudah sampai pada sesi akhir pertemuan pembelajaran edisi hari ini. Ya, teman-teman, sebelum Bapak tutup, Bapak oke, dulu semuanya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memperkuat pemahaman kalian mengenai materi teks berita ini. Ya, ada yang mau menyimpulkan coba? Menyimpulkan? Menyimpulkan tadi? Ya, oke, silakan juga. Boleh di depan ya untuk menyimpulkan sesi pertemuan kali ini. Enak ya, Johan. Nah, yang lain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kesimpulan kita pada pelajaran ini yang pertama ada unsur berita. Pada adik siswa ada apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua ada kualitas terdapat judul berita, kepala berita, buku berita, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang ada dalam bidang berita. Jadi itu menurut kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Johan menyimpulkan yang menjadi 3 bagian ya. Kegiatan kita hari ini dimulai dengan mempelajari struktur berita ya. Kemudian unsur berita dan juga bagian menemukan kosakata penting ya dari sebuah berita. Terima kasih Johar. Berikutnya Bapak ingin tahu juga kebermanfaatan dari pertemuan hari ini apa nih? Ya, siapa? Oke, Aurel, silakan. Apa sih manfaatnya pertemuan kita hari ini? Di sini ya, ya, cepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaat yang saya ambil dari pelajaran hari ini adalah saya jadi mengerti menentukan nomor plus 2, mengerti arti dari kata-kata ilmiah, dan
dan unsur teks berita. Dan saya juga Bisa membuat apa? bisa membuat teks berita. Bisa membuat teks berita. Oke, terima kasih Aurel. Sangat kembali. Ternyata dari pertemuan ini Aurel semakin mengerti ya, semakin mengerti tentang unsur, struktur, kosakata penting, dan juga di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membuat berita ya berdasarkan sesuatu yang pernah kalian lihat mungkin secara langsung ya. Kita akan membuat teks beritanya nanti. Baik, di materi ini tentunya selalu ada kaitan dengan materi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya kita telah belajar mengenai teks tanggapan. Ada yang masih ingat nggak? Coba mau memaparkan ke depan silakan. Oke, Kalisa silakan. Ada nggak kaitan antara materi kita yang sebelumnya dengan materi yang sekarang? Silakan, Kalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi materi sebelumnya adalah kita memaparkan teks tanggapan dalam bentuk karya resensi, meliputi 1. Judul buku, 2. Identitas buku, 3. Kepengarangan buku, 4. Sinopsis buku, 5. Kelemahan buku, 6. Keunggulan buku, dan terakhir 7. Penilaian buku. Oke, Kalisa, bentar. Di materi lalu teks tanggapan ya, sekarang teks berita. Ada hubungannya nih. Tadi kalau kalian teman-teman maju gitu ya, itu yang lain coba untuk gimana? Menanggapi ya. Berarti ada kaitannya ya. Ada kaitannya dengan materi teks tanggapan kemarin ya. Oke, silakan dulu Kalisa. Silakan untuk Kalisa. Baik. Di materi sebelumnya kita juga menanggapi teks ya, tapi teks resensi ya, Nah kali ini kita juga tadi melalui kegiatan diskusi kalian mencoba untuk menanggapi kawan kalian yang tampil ya. Jadi ada kaitannya ya. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada penyusunan atau pembuatan sebuah berita berdasarkan kejadian yang kalian alami langsung gitu ya. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir ya, sudah menyemarakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Pak Wiwi sudah membersamai kegiatan pembelajaran hari ini. Mengakhiri kegiatan hari ini dengan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.